Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, sebelumnya puasa itu dibagi menjadi dua loh. Ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, siapa yang masih ingat? Puasa Ramadan itu apa sih pengertiannya? Ingat nggak? Puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh di bulan Ramadan. Nah, itu namanya puasa yang wajib dilaksanakan. Nah, selain membahas tentang pengertian puasa Ramadan, kita juga akan membahas dalilnya dan ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Secara bahasa, puasa Ramadan itu adalah ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, jadi hanya dilakukan di bulan Ramadan aja ya. Oke, selain itu juga puasa biasa disebut dengan siam dalam bahasa Arab ya. Kemudian kalau secara istilah puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membuat batal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Nah, terus apa sih dalilnya? Dalil yang menjelaskan tentang wajib berpuasa di bulan Ramadan ada di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi hukumnya adalah wajib. Apabila ditinggalkan, kita akan mendapat dosa. Nah, selanjutnya, apa sih syarat wajib untuk berpuasa? Jadi puasa itu juga ada syarat-syaratnya loh. Nah, sekarang kita simak. Di sini ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus sudah balik atau dewasa. Jadi kalau anak-anak dia belum wajib puasa ya. Kemudian dia berakal sehat. Nah, berakal sehat itu dia tidak gila atau pikirannya sehat. Yang keempat, kuat menjalankan puasa. Semisal nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua sekali. Nah, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak kuat lagi seperti itu. Jadi bisa nanti diganti dengan yang lain. Nah, selain dari syarat wajib untuk berpuasa, puasa itu juga ada syarat sahnya. Nah, di sini yang pertama ada beragama Islam. Jadi, orang selain yang beragama Islam, agama lain itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oke. Yang kedua adalah berakal. Jadi, puasa itu sah dilakukan apabila dia berakal, sehat, tidak gila seperti itu ya. Kemudian tamis. Tamis itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Artinya dia sudah dewasa, sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid maupun nifas. Ini bagi perempuan ya. Jadi apabila puasa kemudian tiba-tiba haid atau dia sedang nifas, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Oke. Ini syarat sahnya untuk semua puasa ya, tidak hanya puasa di bulan Ramadan saja, tapi juga bisa untuk puasa sunnah. Makanya di sini ada tulisannya berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Jadi itu ada beberapa hari, misalnya seperti hari tasyrik atau misalnya puasa terus menerus, itu kan sama saja menyakiti tubuh kalau puasa terus menerus tidak berhenti. Nah, itu termasuk puasa yang dilarang oleh Allah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal apa saja yang membatalkan puasa.
Di sini ada 4 macam hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah muntah dengan disengaja. Yang kedua, tiba-tiba apabila dia sedang haid atau nifas. Yang ketiga, sehat, tiba-tiba pingsan, kemudian akalnya hilang, dia seperti gila sesaat, itu juga batal puasanya. Sekarang ada info menarik nih tentang puasa Ramadan. Ternyata puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib bagi semua umat Islam, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi ya. Selain itu, puasa Ramadan itu dilakukan dan dilaksanakan selama bulan Ramadan saja. Jadi selain di bulan Ramadan itu namanya bukan puasa Ramadan, tapi masuknya puasa sunnah. Jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai sini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.